online pada Februari. Ini timeline ini sudah disepakati juga dan sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing. Kemudian untuk lombanya, perubahan yang terbesar adalah tidak diadakan olimpiade untuk anak-anak SMA. Kemudian di sini panitianya juga mengalami pengurangan karena dirasa kalau Kofein secara offline itu kan panitianya sangat besar dan membutuhkan massa yang banyak, tetapi karena online ini banyak panitia yang tidak bekerja secara efektif, jadi beberapa panitia sudah dilebur untuk bisa, apa namanya itu, untuk bisa bekerja dengan secara efektif, tetapi untuk panitia-panitia yang tidak bekerja atau dinilai tugasnya kurang efektif, bukan dinonaktifkan ya, istilahnya ya dinonaktifkan, dan ini sudah mendapatkan persetujuan dari mereka-merekanya. Kemudian untuk beberapa sih juga sudah dihapus, kemudian biasanya ada kerjasama dengan website, sekarang tidak dilakukan kerjasama dengan pihak website. Lanjut. Kemudian untuk apa saja yang sudah dilakukan, di sini sudah sering berdiskusi juga dengan Bu Ana Yuda selaku dosen pembimbing, jadi sudah ada job desk untuk kepanitiaan, habis gitu ada timeline kegiatan Kofein yang baru, konsep acara. Jadi kan karena offline dan online itu tantangannya adalah lagi-lagi mekanisme dan konsep acara, sehingga konsep acaranya dirubah, kemudian target peserta untuk setiap lombanya, harga pendaftaran, kemudian anggaran, tema, dan subtema. Jadi ini semua sudah didiskusikan dengan Bu Ana dan sudah mendapatkan highlight atau garis besarnya. Kemudian untuk yang akan dilakukan itu proposal kegiatannya akan segera dimasukkan dan guideline perlombaan Kofein untuk 2021. Selanjutnya, ini adalah hasil yang sudah disepakati untuk setiap lombanya. Jadi lombanya online essay ilmiah, poster publik, dan passion counseling competition. Di sini kalau misalkan teman-teman tahu sebenarnya untuk Kofein itu mungkin kalau teman-teman tahu esensinya adalah branding, tujuannya adalah branding. Di sini walaupun tidak ada Olvar tapi masih tetap ada unsur-unsur branding terutama melalui online essay dan online essay untuk untuk siswa SMA atau SMK sederajat. Kemudian yang lebih di-highlight adalah lomba-lomba untuk mahasiswa seperti poster publik, PCE, kemudian essay ilmiah. Jadi di sini ada tambahan di poster publik untuk tingkat mahasiswa. Selanjutnya, ini untuk online essay temanya apoteker dalam era digital, kemudian untuk lomba mahasiswanya sistem respirasi, kemudian ini adalah subtemanya dan ini sudah dibicarakan dengan Bu Ana Yuda selaku dosen pembimbing. Selanjutnya, ini mungkin yang timeline yang akan dilakukan, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dilaksanakannya memang Februari, karena ada UTS ya di Januari kalau nggak salah. Ada ujian pokoknya di Januari, jadi mundur sedikit di Februari. Lanjut. Ini adalah kendala-kendalanya. Jadi yang pasti kendalanya adalah mekanisme lombanya. Kalau misalkan offline tidak ada mekanisme yang rumit, tetapi saat online mekanismenya menjadi sedikit lebih rumit. Contohnya untuk Olimpiade Farmasi untuk anak SMA, sulit sekali untuk menentukan animo atau menggambarkan atau meraba minat mereka untuk mengikuti perlombaan secara online di tingkat mahasiswa. Nah, apa namanya, di sini sendiri kita juga sudah coba melihat pasaran atau melihat univ-univ lain yang biasanya mengadakan lomba untuk anak-anak SMA dan tahun ini rata-rata mereka menghapuskan cabang lomba tersebut. Mungkin karena tadi seperti yang saya sampaikan juga, untuk SMA atau tingkat sekolah menengah atas sendiri, berbeda jadwalnya dengan kita, kemudian sekolahnya juga ada beberapa yang online, ada beberapa yang sudah offline, jadi menurut kami agak susah. Kalau misalkan untuk tingkat mahasiswa, semuanya kan rata, dari Dikti sudah ada kebijakan untuk mahasiswa, kuliah tetap dilaksanakan secara online walaupun dimulai pada September. Kemudian, sosialisasi kegiatan juga full online, jadi di sini kita memaksimalkan di media partner untuk publikasinya. Kemudian di sini karena juga
masih angan-angan ya, masih gambaran. Jadi, untuk mengetahui animo peserta peminat atau, yang ingin mengikuti perlombaan kofein ini, kita berusaha untuk compare ke univ lain yang menyelenggarakan lomba. Waktu itu sudah mencoba compare dengan hipotalamus dari Jember Kedokteran untuk mengetahui atau setidaknya mendapatkan gambaran sekiranya untuk setiap cabang lomba yang mereka adakan itu seberapa besar minat dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya. Ini sama ya, ada beberapa sih yang tidak berjalan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini ya, ini, untuk 5, 6, dan 7 ini poinnya untuk kepanitiaan saja dan alhamdulillah untuk masalah kepanitiaan ini sebenarnya sudah teratasi. Lanjut, untuk PKM selanjutnya. Ini jadi seperti yang teman-teman tahu, jadi sekarang untuk info kegiatan Dikti, jadi PKM ini terintegrasi juga sama kewirausahaan dan, Pengmas atau kegiatan yang dari Dikti. Jadi untuk KBM ini, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, sudah ada sosialisasinya, kemudian PHP 2D ini tentang Pengmas mahasiswa juga sudah, terus, yang bawah ini yang dilaksanakan oleh PPKK juga sudah disosialisasikan. Lanjut. Kemudian, PKM dari awal terbentuk dari awal kepengurusan BEM, sudah dibentuk tim super. Nah, ini tim super ini akan rencananya disiapkan untuk PKM 2021, tetapi karena seperti yang kita tahu, timeline dari Dikti itu mendadak dan biasanya cenderung, tidak sesuai dengan timeline yang seharusnya. Jadi untuk informasi yang sekarang ini, tim super ini selalu diupdate informasi tentang PKM, baik itu dari Garuda Sakti maupun dari Dikti. Kemudian sharing session bersama Garuda Sakti dan alumni Timnas melalui platform Google Meet. Di sini sharing session-nya itu dilakukan untuk, mempersiapkan tim tim super. Jadi mereka sudah lebih awal tahu bagaimana sebenarnya mekanisme dari PKM dan Timnas. Selanjutnya. Nah, di sini, untuk beberapa yang sudah disosialisasikan terutama kewirausahaan dan pengabdian masyarakat, maksudnya ini kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan Dikti. Kalau KBMI sendiri itu memang masih terbilang, tidak baru ya, tetapi memang jarang disosialisasikan. Jadi, biasanya untuk KBMI ini kesulitan adalah mencari, peserta yang hendak mengikuti KBMI. Karena kalau misalkan di KBMI itu biasanya ada syarat misalkan bisnisnya sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, itu, menjadi kendala, kemudian juga sosialisasinya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, informasi dari Dikti biasanya mendadak cepat mengirimkan delegasi karena, sosialisasi dan deadline pengumpulan proposalnya itu jeda atau gap-nya sangat berdekatan. Lanjut. Tidak jauh berbeda dengan PHP 2D, di sini juga waktu itu, sudah mencoba melobi Pengmas untuk bisa mengikuti kegiatan ini, tapi saat itu memang terkendalanya di, waktu itu pada awal PSBB. Jadi, di dalam proposal tersebut itu harus ada verifikasi atau tanda tangan kerjasama antara pihak desa dan kita. Tetapi karena waktu itu PSBB, jadi mungkin kendalanya adalah Pengmas tidak bisa melakukan verifikasi tersebut, sehingga berkas proposalnya itu dinilai kurang valid sehingga untuk PHP 2D juga tidak mengirimkan delegasi. Selanjutnya, sendiri kemarin sudah ada, cuman memang tidak lolos sampai tahap final. Jadi untuk PMW ini sebenarnya lebih gampang karena diselenggarakannya di tingkat universitas oleh PPKK. Kemudian kalau misalkan PKM sendiri, seperti yang kita tahu yang saya sebutkan juga sebelumnya, kalau sosialisasinya itu selalu mendadak, sehingga publikasinya itu menjadi terkesan terburu-buru. Lanjut. Pelaksanaannya untuk PKM 2020 umumkan pendanaannya, kemarin sudah ada pengumuman untuk AI, GT, dan GFK, dan selanjutnya untuk, awal-awal Agustus akan ada pengumuman PKM lolos, kemudian untuk PKM 2020, PIMNAS-nya akan dilaksanakan sekitar bulan Desember, jadi tetap ada PIMNAS untuk tahun ini, tapi mekanismenya online, kemudian untuk PKM 2021 akan dibarengkan dengan sosialisasi maba. Jadi nanti akan dijalankan bersamaan antara maba dan non-maba. Nah, yang non-maba ini kita sudah punya
cadangan atau sudah punya pundi-pundi dari tim super yang sudah dibentuk sebelumnya. Tetapi memang, guidebook atau pedoman, untuk pembuatan 2021 ini belum terbit, jadi sementara cuman bisa mencari-cari ide untuk, ide-ide PKM yang bisa dimasukkan di dalam proposal. Kemudian untuk KBMI sendiri belajar dari kesalahan yang kemarin karena terkesan mendadak, jadi untuk KBMI 2021 ini, nantinya pada tim-tim PKMK 2020 yang lolos akan terus dikejar, sehingga nanti saat ada pengumuman untuk KBMI 2021 bisa diikutkan, karena memang tidak ada masalah untuk PKMK yang lolos didanai, KMK yang lolos didanai melanjutkan ke level KBMI. Selanjutnya. Untuk PMB 2021 juga akan menetapkan timeline untuk dari PPKK UNER. Nah, di sini mungkin kalau PMW ini, karena tidak terlalu strict di peraturan kayak KBMI, jadi, kalau PMW ini lebih fleksibel. Jadi mungkin, nanti selain berharap dari PKMK, bisa juga sebenarnya sudah ada juga pendataan mahasiswa farmasi yang berminat wirausaha. Jadi, mungkin ini salah satu hal yang baru di keilmuan untuk menerapkan salah satu dari 9 Star Pharmacist, yaitu kewirausahaan. Lanjut, tutorial. Sebelum pandemi sebenarnya sudah dilakukan, tutorial secara online untuk 2018 bersifat fleksibel, jadi bisa membuat janji atau semacam, buat appointment dulu gitu dengan penutornya. Untuk 2019 jadwalnya telah ditetapkan dari keilmuan. Jadi ini sudah berjalan, sesuai dengan timeline, kemudian, untuk waktu masa pandemi ini kalau 2018 waktu itu sudah ditawarkan di grup, tetapi tidak ada yang membalas, mungkin karena, semester 4 juga, jadi mereka masih sibuk dengan kuliah dan praktikumnya, jadi memang tidak ada tutorial sama sekali untuk 2018 di masa pandemi, tetapi untuk 2019 kemarin sudah dilakukan secara online, ada 2 kali tutor untuk kimia organik, untuk, kimia analisis 1 kali, dan untuk kimia fisik, belum ada. Tetapi tutor ini online ini dengan media rekaman yang di-share melalui grup angkatan, kemudian bisa melakukan tanya jawab secara personal ke penutornya, tetapi dinilai kurang efektif karena memang, materi yang disampaikan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, ini untuk 2018 mungkin untuk semester depan kan sudah tidak ada tutor, jadi fokus aja ke 2019. Di sini kendalanya saat online adalah, susah untuk match-kan atau menyamakan jadwal penutor dengan peserta tutor, karena, seperti yang kita tahu kalau dari 2019 kemarin penutornya kan dari angkatan 2018 dan 17. Kalau dari 2018 sendiri kemarin memang cukup padat, jadi agak kesulitan untuk, membuat janji dengan penutornya. Nah, di sini mungkin setelah ini juga akan disebarkan lagi Google Form berisi kondisi tutor yang diinginkan, waktu, kemudian, jadwal yang diinginkan, kemudian akan mengadakan inovasi tutor online-nya, mungkin, nanti akan dihubungi lagi penutor-penutornya dan akan disuruh atau diminta untuk membuat PPT atau PPT beraudio atau ya nanti disesuaikan dengan apa yang di Google Form tadi. Nantinya mungkin kalau misalkan memang berupa PPT atau PPT beraudio bisa disiapkan dari sekarang, mumpung, masih libur, jadi nanti saat sudah masuk pasti akan padat lagi, jadi mungkin PPT-nya bisa dicicil dari sekarang. Lanjut. Kemudian untuk, inovasinya itu tadi seperti yang sudah dibilang di Google Form, terus habis gitu mungkin, akan dibuat seperti fosil gitu, jadi akan ada grup untuk setiap mata kuliah untuk memudahkan komunikasi antara penutor dan, anggota tutor. Kemudian untuk, akan dipikirkan juga untuk tutorial mahasiswa baru, tapi ini juga menyesuaikan ya bagaimana mereka nanti akan adaptasi di lingkungan farmasi juga. Kemudian nanti untuk angkatan 2018, karena angkatan 2018 ini, mmm, menyayangkan berbagai macam skill praktikum yang, berguna untuk semester-semester selanjutnya. Jadi mungkin nanti akan diadakan semacam mega tutor, di mana angkatan 2018 nanti bisa, sharing dengan
khususnya 2017 membutuhkan atau apa saja gambaran praktikum yang akan mereka hadapi di semester 5. Lanjut. Studi ekskursi. Di sini udah terbentuk panitianya, ketuanya Haris, kemudian sudah, menyebarkan Google Form untuk mengetahui model studi yang diinginkan oleh angkatan 2018, dan di sini panitianya juga sudah menyiapkan konsep acara studi secara online maupun offline. Lanjut. Di sini, susah untuk kita memundurkan timeline karena seperti yang kita tahu kalau misalkan dimundurkan pada kenaikan menuju semester, 6 itu salah ya? Salah ya, 6 ke 7 ya? Mhm. Itu, mereka juga akan padat. Kemudian kalau misalkan, kemudian mayoritas dari angkatan 2018 sendiri itu memilih studi kalau dari dosen pembimbing kami, yaitu Bu Mareta, dikehendaki untuk dilaksanakan secara online dengan metode webinar. Lanjut. Di sini waktunya kalau rencananya memang tetap, karena kalau melihat, melihat ke depan itu ditakutkan padatan jadwal. Seperti yang kita tahu untuk angkatan 2018 yang akan menghadapi di semester 5 itu padat sekali dengan praktikum juga, jadi waktunya tetap di Februari 2021. Di sini conditional sesuai dengan metode yang disepakati antara 2018, panitia dan dosen kemahasiswaan. Jadi, untuk keputusan finalnya online atau offline ini belum, tetapi masih didiskusikan dan diusahakan yang terbaik, atau juga bisa dilakukan secara kombinasi, melihat apakah ada lapangan pekerjaan mungkin industri atau instansi pemerintahan atau rumah sakit yang bersedia menerima kunjungan, tetapi dalam jumlah yang terbatas, dan juga untuk angkatan 2018 juga sudah diminta untuk menentukan, atau membuat suatu protokol apabila memang, sangat dikehendaki sudah secara offline. Jadi di sini untuk keputusan akhirnya tetap akan melihat resiko dan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa diterapkan. Lanjut, Mawapres. Di sini sebenarnya kalau Pilmapres ini kita hang on atau, bergantung pada jadwal dari Garuda Sakti. Sampai saat ini memang belum ada timeline secara spesifik. Yang penting adalah menyiapkan untuk Mawapres itu adalah untuk semester 5 karena Mawapres yang akan mewakili untuk tingkat universitas adalah pada semester 5. Jadi kita sudah mencatat nama-nama Mawapres Fakultas Farmasi, terutama untuk angkatan 2018 yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi untuk diikutkan kembali ke sosialisasi Pilmapres pada 2021. Di sini juga udah mempersiapkan sebuah konten nanti yang akan diupload di Instagram untuk seleksi dari mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi. Lanjut. Iya, jadi karena jadwalnya mengikuti dari Garuda Sakti dan menunggu kepastian jadwalnya, kemudian untuk pedomannya belum keluar, jadi, persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk calon Mawapres ini belum ada, tetapi, mungkin nanti akan diadakan sebuah pelatihan dulu untuk mahasiswa berprestasi untuk angkatan 2018 yang pernah mengikuti, misalnya untuk pelatihan public speaking, kemudian, English skills dari mereka, jadi nanti saat sudah ada pedomannya mereka akan lebih siap. Lanjut. Ya, ini untuk pelaksanaannya menyesuaikan, untuk tempatnya sendiri biasanya kalau misalkan online dilakukan di kampus, tapi mungkin kalau misalkan online akan diadakan dengan sistem wawancara online, misalnya melalui Zoom atau Google Meet untuk mendapatkan calon-calon potensial yang bisa dijadikan atau dikirimkan untuk mewakili, farmasi pada level universitas. Selanjutnya udah kayaknya. Oke, sekian dari keilmuan. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin YouTube streaming kami sedang ada sedikit masalah. Jadi untuk teman-teman yang melihat di YouTube, bagi yang merasa ada pertanyaan yang belum saya bacakan dan belum dijawab, dipersilakan untuk mengetik kembali agar diselesaikan dan dijawab oleh yang bersangkutan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab Departemen Keilmuan, ada pertanyaan titipan dari Saudara Sultan.
Mohon maaf, mic dan jaringan kurang stabil. Mau bertanya untuk model perekrutan peserta lomba bagaimana? Apa sudah dilakukan secara person to person atau secara sukarela yang mau ikut? Memang dilihat dari kondisi, kemungkinan untuk mengikuti lomba offline sangat kecil. Namun juga biasanya di masa seperti ini banyak yang mengadakan lomba online. Jadi silakan untuk menjawab. Oke. Terima kasih Sultan atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk pendaftaran itu kita mencari delegasi lombanya gitu ya? Atau seperti apa? Ya, model perekrutan pesertanya Oke, bagaimana? jadi untuk mengusahakan memenuhi target dari fakultas, sebenarnya dari keilmuan sendiri, pertama kita sudah punya grup-grup lain itu kan. Nah, jadi dari grup lain itu sebenarnya kalau misalkan pelatihannya itu offline, kita bisa melihat bagaimana mereka perjalanan setiap individu ini di dalam pelatihan tersebut. Tetapi karena ini offline dan pelatihannya juga mengalami kendala, kita pribadi kesulitan untuk menemukan delegasi-delegasi mana yang potensial untuk dikirimkan. Karena seperti yang kita tahu juga saat itu kan eee, pembiayaan atau proposal lombanya juga belum bisa berjalan untuk dana dari dekanat. Jadi kita mencarinya itu adalah memang yang kita kenal atau memang yang kita tahu dia berpotensi untuk mengikuti perlombaan dan tidak ada masalah, mohon maaf, secara finansial atau secara ekonomi. Jadi, itu yang kita lakukan pada awalnya. Tetapi untuk saat ini, seperti yang kita tahu kita sekarang juga sudah libur, jadi alhamdulillah untuk minat lombanya sendiri sudah meningkat. Tadi saya sudah sampaikan Google Form untuk batch kedua, kemudian untuk pelatihannya akan lebih diintensifkan lagi. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dilihat secara realistis, antara informasi lomba dan minat lomba itu berbeda jauh atau flip flip condition atau bisa dibilang kalau misalkan minat lombanya itu informasinya sangat banyak. Misalkan bisa dilihat di Instagram keilmuan selalu update, tetapi untuk minat lombanya ini yang kita pertanyakan. Nah, di sini minat lombanya ini mengalami peningkatan alhamdulillah untuk kondisi sekarang. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sudah pernah person to person, itu jawabannya adalah sudah, tetapi memang, bersifatnya itu benar-benar personal banget. Kalau misalkan di kondisi yang offline, kita bisa lebih realistis berdasarkan pengamatan pada pelatihan fosil. Misalkan, mahasiswa A, dia sangat akut pelatihan, kemudian dia juga rutin mengikuti kajian dan pelatihan, maka, delegasi tersebut bisa kita harapkan untuk memenangkan suatu perlombaan. Karena dalam delegasi lomba sendiri, untuk mengirimkan sebuah delegasi itu tidak hanya pokoknya ikut, tetapi harus ada tujuan dan target yang diharapkan, karena kalau misalkan diberikan kesempatan belajar, tapi yang paling penting adalah juga untuk memperhatikan apakah delegasi tersebut mempunyai potensi atau potensial untuk, memenangkan juara. Jadi seperti itu. Ya, terima Terima kasih kasih. jawabannya. Saya buka sesi pertanyaan lagi untuk departemen kan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk departemen keilmuan. Izin berbicara Mbak Isrin. Ya, silakan Militan. Ya Mbak Aul, ini aku mau komentarin, mau bertanya tentang yang Koven 2021. Itu salah satu rencana barunya itu kan nanti di kepanitiaan itu hanya ada panitia dari yang angkatan 2019 saja. Itu pun berjumlah 84 orang karena dirasa untuk maba 2020 ini maksudnya panitia ini sudah cukup gitu loh. Nah, ini karena demi regenerasi di mana untuk kepentingan Koven rekrut maba tahun 2020 ini. Karena demi regenerasi di mana untuk kepentingan Koven tahun 2022. Dan aku rasa pun Koven tahun 2022 itu yang nanti jadi SC-nya mungkin itu tetap angkatanku, di mana yang angkatan 2018 ini kan Kovennya offline, sedangkan angkatan 2019 itu Kovennya online. Dan kemungkinan Koven tahun 2022 itu balik lagi ke offline. Jadi aku rasa untuk demi kepentingan regenerasi, biar maba-mabanya yang nanti jadi panitia Koven 2022 itu bisa tahu bagaimana keadaannya Koven ini.
Jadi perlu adanya rekrutmen yang maba-maba. Nah, Iya. kemudian masih tentang COVID 2021 ini, aku mau tanya, kenapa tidak diadakan kerjasama lagi dengan pihak web? Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Militan buat masukannya. Sebenarnya tadi agak lupa menyampaikan dan merevisi. Jadi untuk COVID 2021 itu tetap akan melakukan perekrutan untuk mabanya. Jadi awalnya memang kita memikirkan kalau tidak karena pada dasarnya juga online, terus susah untuk mengajarkan soft skill di kepanitiaan kepada maba. Jadi nanti esensinya itu loh yang kurang dapat. Tapi waktu kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Ana Yuda, itu juga dari Bu Ana menghendaki sendiri untuk tetap diadakan perekrutan, tetapi mungkin untuk jumlahnya akan tidak akan sebanyak pada Kofein kalau misalkan dilaksanakan secara offline. Jadi untuk maba itu sebenarnya sudah ada pertimbangan, dan kalau misalkan untuk keputusan jumlahnya mungkin nanti bisa juga melihat apakah dari aspirin akan ada seperti semacam kalau misalkan kita dulu aspirin kan ada apa namanya itu, mencari SKP melalui kepanitiaan, melalui seminar. Nah, apakah itu tetap akan diadakan? Terus juga melihat dari panitia yang lain juga kebutuhan akan mabanya berapa. Jadi untuk maba sendiri juga sebenarnya pikirkan, mohon maaf buat teman-teman tadi aku lupa menyebutkan, untuk, di PPT belum dibenerin ya tadi kayaknya, masih tidak melakukan ya. Jadi yang, terbaru adalah tetap akan berkolaborasi dengan maba. Kemudian untuk masalah yang, website, sepertinya kalau misalkan website itu, di sini akan kalau aku pribadi menangkapnya dari panitia KOFEIN 2021 nanti mungkin bisa dikonfirmasi karena, saat ini PJ-nya tidak hadir dan ketuanya tidak hadir. Jadi kalau aku sendiri menangkapnya itu kenapa tidak dilakukan kerjasama dengan penyedia website, mungkin karena di sini bentuk dari platform yang penyelenggaraan KOFEIN-nya sudah berbeda, bukan melalui website lagi, mungkin melalui Zoom Premium atau Google Meet, nanti bisa dikonfirmasi lagi buat militan ke PJ KOFEIN dan ketuanya. Untuk kerjasamanya sendiri memang difokuskan ke kerjasama sosialisasi kepada media partner. Jadi mungkin di sini kenapa tidak, kerjasama dengan penyedia website itu karena platform dari Kofeinnya sudah berubah, bukan website base, tetapi, semacam webinar base melalui Zoom dan juga Google Meet. Mungkin seperti itu, Militan. Oh Nanti iya, tapi terima kasih. dikonfirmasi lagi ya, Militan, Iya, iya, ke Pak. PJ-nya, gitu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Departemen Keilmuan? Ya, sepertinya tidak. Saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Saya persilahkan Bendahara untuk menyampaikan progres, kendala, dan sebagainya. Kepada perwakilan Bendahara, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kesempatannya. Saya selaku Bendahara BEM akan memaparkan yang pertama tentang laporan pemasukan dan pengeluaran Kasbem 2020 selama WFH. Itu dari pemasukannya dari keuntungan Alkas sejumlah 2.630, uang dispor dari Baskara 2.003.600, lalu uang kas via TF, ini TF belum keseluruhan, masih mendapatkan 490.000. Lalu untuk pengeluaran sementara ini membayar kas Batara Jatim untuk periode April sampai bulan September totalnya 420, keperluan Kominfo 25.000, keperluan internal 55.000, total uangnya 4.673.600. Lanjut. Itu tentang laporan proposal LPJ yang telah masuk ke BEM. Yang pertama untuk proposal sendiri, kegiatan yang sudah masuk dan sudah dikoreksikan. Yang pertama Farmashare, Pharmacare
Cakrawala, Aspirin, SEP, Komdev, Semnas, dan Farmapos. Ini masih dikoreksikan, belum diserahkan. Untuk LPJ, ini juga masih dikoreksikan, belum diserahkan, yaitu ada Studex, Kofein, delegasi IPLF, sama 1 lomba Ciwik. Lanjut. Terus ini selama WFH, untuk beberapa bulan sebelumnya, dari bulan April sampai bulan Juni, belum bisa mengajukan dana secara online, harus secara offline. Tapi untuk bulan Juli ini sampai seterusnya bisa mengajukan dana secara online. Untuk alurnya sendiri, yang pertama tetap seperti biasanya mengkoreksikan proposal dalam bentuk soft file. Jika sudah benar, nanti bisa dilanjut dengan meminta tanda tangan, dan seterusnya itu nanti ditanggungjawabkan dengan sekretaris BEM. Terus selanjutnya, nanti proposal yang sudah fix beserta suratnya dikirimkan ke bendahara BEM beserta fotokopi buku tabungan. Untuk fotokopi buku tabungannya bisa dilampirkan di proposalnya. Kemudian proposal dan surat yang telah dikirimkan ke bendahara BEM nanti akan dikirimkan ke Pak Yani. Kemudian menunggu disposisi selama kurang lebih 3-4 hari. Nanti dari bendahara BEM akan memberitahu jumlah uang yang telah didisposisi, jumlah uang yang telah cair kepada bendahara acara. Lalu bendahara acara akan membuat SPTJP dan dikirimkan kepada bendahara BEM. Bendahara BEM akan mengirimkan kepada Bu Nini selaku keuangan. Yang perlu diperhatikan untuk pengajuan dana ini, rekening buku tabungan harus Bank Mandiri. Dan untuk LPJ-nya tidak bisa secara online, harus ada secara bukti fisik, sehingga harus memerlukan orang atau perwakilan dari kegiatan tersebut ke fakultas. Ini untuk penyerahan LPJ-nya tidak harus dari bendahara ataupun sekretaris, bisa anggota yang lain yang mungkin rumahnya di Surabaya. Sekian dari bendahara, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya buka sesi tanya jawab untuk bendahara. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, saya lanjutkan ke departemen selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan dikumpulkan pertanyaannya, bisa ditanyakan di akhir pemaparan dari seluruh departemen. Baik, untuk selanjutnya, Departemen Kastrat, kepada perwakilan atau kadep dari Departemen Kastrat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengar? Bisa. Oke. Ya, jadi saya dari Kastrat, saya ingin memaparkan progres dan kendala juga timeline dari Departemen Kajian Strategis. Jadi alhamdulillahnya Departemen Kajian Strategis itu tidak terpaku dengan kegiatan offline. Memang ada beberapa kegiatan yang offline seperti farmakopedia dan kajian-kajian, tapi itu fleksibel, bisa di-online-kan. Jadi secara garis besar prokernya Kastrat tidak memiliki kendala untuk offline. Kemudian memang konsep awalnya itu Kastrat lebih banyak ke kajian online-nya. Jadi memang konsep WFH ini alhamdulillah sesuai dengan konsep awal Kastrat seperti itu. Lanjut slide-nya. Yang pertama ada information. Lanjut. Ini PJ-nya ada Saida dari angkatan 2017 dan Tia. Jadi information ini sudah berjalan 13 kali mulai dari 27 Januari 2020 dan sudah ada kuis. Jadi information ini diuploadnya setiap minggu sekali atau 2 kali itu di Instagramnya BEMFF. Lanjut.
Nah, secara garis besar tuh tidak ada kendala untuk penguploadan, tapi, kesulitannya itu di pencarian ide untuk dikaji. Jadi kan, memang banyak sekali, isu-isu yang terkait Covid ini, tapi mungkin, dilihat kalau informasi itu jarang mengupload tentang Covid karena Covid itu memang, infonya itu terlalu, apa ya, deras gitu loh alurnya, apa sih, deras arusnya gitu loh, traffic-nya itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya takutnya tidak sempat dikaji secara dalam, tapi sudah berganti lagi informasinya. Jadi kami menghindari konten Covid. Jadi, agak sulit untuk mencari konten selain itu, seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk pelaksanaannya, seperti ini bisa dibaca sendiri ya, tempatnya di media sosial BMFF UNER. Dan, informasi ini masih akan terus berlanjut sampai, akhir kepengurusan nanti. Selanjutnya ada ya nggak apa lanjut aja. Selanjutnya ada Farmakopedia Online. Jadi Farmakopedia Online ini rencananya kemarin kan di awal itu mau diadakan via WhatsApp, tapi, eee, kemarin itu sudah diadakan Farmakopedia Online, yaitu sharing session yang temanya itu QLC. Nah, itu diadakan lewat, Google Meet. Diadakan pada tanggal 5 Juli, sudah dihadiri oleh 78 peserta. Sebenarnya yang daftar tuh sudah sampai 120, tapi, yang hadir tuh cuma 78. Nah, kemudian ada Farmakopedia lagi yang kedua nanti dilaksanakan pada Oktober. Untuk temanya untuk yang kedua itu masih bingung antara RUU kefarmasian atau vaksin Covid, masih belum dibahas tentang tema dan pemateri di Farmakopedia yang kedua nanti. Lanjut, lanjut, kenapa slide-nya tidak berjalan? Oh iya, sudah. Wah, banyak sekali ya ini. Sebentar sebentar. Nah, ini jadi tuh kemarin kendalanya di Farmakopedia itu, harusnya Farmakopedia online itu dilaksanakannya April. Tapi saat April itu kita sudah mengkaji apa, tema gitu kan, tapi ternyata, udah ngasih pemateri juga, tapi ternyata pematerinya tidak bersedia karena temanya terlalu berat. Kemudian saat kita ganti pemateri, ternyata pemateri yang, baru itu tidak bersedia karena memang pemateri itu sudah sering digunakan. Jadi pematerinya itu minta diganti pemateri lain. Akhirnya selang waktu, kepotong puasa dan lebaran akhirnya, ditetapkan temanya QLC dan konsepnya seperti sharing session karena, konsep pematerinya mencari mudah dan, dibutuhkan oleh mahasiswa untuk saat ini, seperti itu. Dan untuk Farmakopedia yang kemarin itu banyak yang tidak sesuai ekspektasi karena ekspektasi pesertanya ternyata, ada dosen psikologi karena, bahasnya tentang QLC tapi ternyata nggak ada. Tapi sebenarnya kami sudah mengatasi hal itu, dosen psikologinya itu pendapatnya ditaruh di, OA BMFF, jadi bukan diundang sebagai narasumber pembicara, tapi pendapatnya itu sudah ditampung di, Instagram-nya BMFF. Sebelum materi juga kami mengirimkan pendapat dari dosen tersebut itu via email, jadi kami juga sudah mengatasi hal tersebut. Lanjut, ya ini sama seperti tadi, masih belum ada materinya dan belum ada pemateri juga untuk Farmakopedia yang kedua. Lanjut, nah ini untuk Farmakopedia yang kedua insya Allah, Oktober dan via-nya Google Meet. Nah ini untuk Farmakopedia offline, eee, sebenarnya Farmakopedia offline ini agak bingung, kan, rencananya memang on ada online dan ada offline, tapi karena semua sekarang diubah jadi online, jadi ya ibaratnya semua Farmakopedia online. Lanjut aja. Ini PJ-nya. Nah ini, kemarin itu sebenarnya ada kendala sedikit sih yang offline ini. Harusnya kan Farmakopedia itu, 1 kali setiap semester. Jadi online-nya 1 kali, offline-nya 1 kali. Tapi karena, masalah pandemi ini akhirnya, eee, dari aku sendiri yang, nge-stop Farmakopedia offline gitu. Udah jangan dulu, nanti diganti ke semester selanjutnya. Jadi biar nggak tumpang tindih acaranya Kastrat di, semester awal ini. Jadi untuk sekarang masih menentukan tema, terus masih membuat proposal juga. Untuk mempersiapkan ke Farmakopedia yang
semester depan. Lanjut. Nah ini, karena ada pandemi tidak bisa secara offline. Jadi, ya garis besarnya sama seperti Pharmacopedia online. Lanjut. Nah ini tanggal pelaksanaannya, sekitar setelah aspirin September atau November. Lanjut. Nah, ini ada farmasi membara. Jadi farmasi membara ini, agak gagal juga sebenarnya, tapi nggak terlalu gagal-gagal banget sih. Jadi farmasi membara itu kan, pengennya kita tuh memberi selebaran atau poster atau brosur yang terkait dengan isu kefarmasian supaya, animo masyarakat, animo mahasiswa terhadap isu itu semakin tinggi. Apalagi kalau misalnya ada RUU kemarin itu pasti, lebih seru kalau misalnya dikasih brosur atau selebaran atau poster yang untuk membakar semangat gitu kan. Tapi karena ini online juga, jadi tumpuk juga sama information nanti kalau misalnya, diadakan. Jadi ini untuk farmasi membara itu untuk brosur dan lain-lain itu ditiadakan, tapi, sekarang sedang diganti dengan pembuatan majalah. Jadi majalah ini, eee, itu untuk mereview kajian kajian 6 bulan selama ini dan supaya lebih ringkas gitu, supaya kalau misalnya mahasiswa ketinggalan membaca kajian, bisa download majalah terus, tinggal dibaca aja majalahnya kayak gitu. Rencananya rilis akhir Juli, sebenarnya sudah ada sih ini, tinggal rilis aja, cuma nunggu waktu yang tepat karena masih nunggu antri postingan di BEM. Lanjut. Ini, farmasi membara tidak dapat dilaksanakan sesuai konsep awal dan tidak bisa dilakukan secara online juga karena nanti tumpuk sama information, jadi diganti sama yang, majalah tadi. Lanjut. Nah ini rilisnya dan tempatnya. Lanjut. Sehari mengenal isu. Jadi sehari mengenal isu ini nanti akan dibarengkan sama aspirin, sudah dibahas konsepnya juga. Jadi intinya, sama seperti forum Kobalamin gitu loh, per kelompok dan nanti ada anggota Kastrat dan juga ada panitia aspirin yang, memandu jalannya acara, memoderatori dan, mengarahkan pesertanya supaya, bahasannya itu tidak, kemana-mana seperti itu. Itu ada topik-topiknya industri farmasi, RUU, kenaikan BPJS, pelayanan farmasi, dan legalitas ganja. Lanjut. Ini kendalanya karena berbarengan sama aspirin, jadi kita harus mengikuti, jumlah mahasiswa baru dan kelompok. Jadi, kita masih belum tahu berapa mahasiswa barunya dan belum bisa bentuk kelompok juga. Kemudian, ini platformnya belum fix, tapi kemungkinan besar pakai Google Meet. Tapi kalau misalnya dapat pinjaman Zoom ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Lanjut. Ini tanggalnya 26 September, ini juga sudah dikoordinasikan dengan panitia aspirin, tanggal 26 ini kosong. Lanjut. Yang terakhir ada Semnas. Jadi Semnas ini juga akan dibikin webinar, dan mungkin pelaksanaannya serta persiapannya tidak seribet offline. Jadi memang hanya tinggal memfikskan, materi, pemateri, dan juga platform, seperti itu. Ini progresnya sudah diubah jadi webinar, kemudian, untuk Zoom-nya kita nggak untuk Semnas ini pakai Zoom khusus webinar. Jadi kita memilih untuk pinjem ke PIPS UNER. Itu buat kalau misalnya ada webinar seriesnya farmasi, itu juga pakai itu. Nah, akhirnya, kita memutuskan untuk pinjam di situ supaya lebih, efektif webinarnya. Lanjut. Nah, ini kendalanya karena di FF itu juga ada webinar series yang, tanggalnya itu tidak bisa ditebak, bisa aja seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Jadi, ini bentrok gitu. Akhirnya, lanjut lanjut. Akhirnya kita menentukan tanggal tanggal 14 November 2020. Nah, tanggal 14 November ini, sudah diputuskan kosong karena webinar series-nya itu selesai pada tanggal akhir
akhir Oktober kalau nggak salah. Sebelum kita UTS itu webinar seriesnya selesai, makanya kita mengambil Sabtu 14 November 2020. Tempatnya di Zoom dan pematerinya insya Allah dari akademisi dan dokter anak. Untuk namanya masih belum bisa dipublish, tapi untuk profesinya insya Allah ini. Sudah sekian dari Kastrat. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk Departemen Kastrat. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk Departemen Kastrat. Ya, baik. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa disimpan di akhir dari pemaparan semua departemen ini. Saya lanjut ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat. Kepada perwakilan dari Departemen Pengmas, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Iya, mungkin slide ini. Ya, yang pertama itu ada Community Development atau Comdev. Untuk progresnya, itu kami sedang menyusun kembali konsep kegiatan karena ada perubahan tempat pelaksanaan dan juga ada pandemi ini. Terus nanti akan ada perombakan panitia karena dirasa kayak kepanitiaan yang si perkap dan juga si transport itu tidak memiliki tugas yang spesifik pada konsep yang baru ini, maka akan dilebur dengan si yang lain. Lalu sudah membagi tugas untuk seluruh panitia sesuai dengan konsep baru. Untuk konsep barunya sendiri itu akan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu farmasi mengajar dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk tema sosialisasinya ini tidak akan jauh-jauh dari tema yang sudah ditetapkan di konsep yang lama, yaitu tentang jamu, tanaman toga, dan jamu. Next. Untuk kendalanya sendiri itu kami kesulitan menyesuaikan hasil output karena kan untuk Comdev ini sendiri nanti targetnya itu ke masyarakatnya. Nah, sedangkan kalau dibuat online itu agak susah untuk menentukan output dan indikator keberhasilannya juga. Lalu untuk mengkoordinir panitia kita juga kesulitan karena tempat pelaksanaan Comdev-nya ini rencananya kan dilaksanakan di masing-masing daerah panitia gitu. Tapi juga inginnya dilakukan serentak. Lalu setelah dikomunikasikan kepada para volunteer yang sudah mendaftar, itu beberapa ada yang tidak setuju atau tidak dapat ikut karena keberatan dengan konsep yang baru. Lalu ada dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pelaksanaan Comdev yang baru seperti pembukaan dan peresmian Apocul Dolanan Kerja Bakti itu ditiadakan. Lalu untuk Sidanusnya sendiri itu kesulitan dalam pencarian dana karena sistem kuliah yang online. Next. Untuk waktunya insya Allah September sampai November, tempatnya di daerah tempat tinggal masing-masing panitia. Next. Lalu ada Pharmacare. Next. Nah, Pharmacare sendiri itu udah ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana seperti Hari Autisme Sedunia, Hari Kesehatan. Itu evaluasinya bisa dilihat sendiri di PPT. Next. Lalu ada hari tanpa tembakau sedunia, Hari Hepatitis, ini masih belum dilaksanakan, akan dilaksanakan pada 28 Juli. Persiapannya sudah sekitar 75% dan telah dibagi sub-sub kelompok untuk mengolah materi. Lalu ada bulan kesadaran psoriasis, itu akan diadakan di pertengahan Agustus. Persiapannya akan dilakukan setelah Hari Hepatitis selesai dilaksanakan. Next.
Lalu selanjutnya ada WPD, ini akan dilaksanakan pada 25 September, persiapannya masih sekitar 15%, tapi kita sudah melis beberapa konsep dan tema besar acara. Untuk Hari Kesehatan Jiwa itu akan dilaksanakan 10 Oktober, ini akan diadakan seperti webinar, telah di-list tema besar acaranya dan menunggu kesepakatan sehingga didapatkan tema yang lebih fix lagi. Selanjutnya, untuk Hari Hepatitis sendiri itu nanti rencananya akan ada publikasi poster dan video, terus nanti ada pengadaan lomba tebak gambar berhadiah dan tweetbon untuk panitia. Next. Sedangkan untuk WPD sendiri itu nanti akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut, yaitu 23, 24, dan 25 September. Nanti kita akan memposting video, poster, nanti panitianya juga akan memasang tweetbon lomba, lalu ada harapan, jadi konsepnya itu kayak WPD tahun lalu kan menulis harapan di pohon. Kalau yang ini nanti harapannya itu ditaruh di Google Form untuk lalu disebarkan ke seluruh angkatan dan nanti akan diposting di poster, jadi kayak ada gambar-gambarnya gitu. Terus nanti ada mini pengmas juga. Nah, ini dilakukan oleh masing-masing panitia Pharmacare sendiri. Next. Nah, ini panitia pengmas, panitia Pharmacare dibagi 4 kelompok dan melakukan mini pengmasnya di daerah masing-masing. Kegiatan dapat berupa membagikan makanan, masker, dan lain-lain. Dilakukan bersamaan dengan 4 event Pharmacare dimulai dari WPD. Next. Lalu untuk bulan kesadaran ini udah tadi mempublikasi poster dan video. Kalau ada lomba tebak gambar, next. Untuk kendalanya sendiri, dari tim Pharmacare itu kurang menggiatkan publikasi lombanya, jadi untuk peserta lombanya itu masih kurang, dan target indikator keberhasilannya beberapa ada yang belum tercapai. Untuk lalu selanjutnya kurang meluaskan sasaran kegiatan ke masyarakat karena dari Pharmacare sendiri itu lebih sering menargetkan ke anak-anak yang melek iptek seperti mahasiswa dan anak-anak SMA untuk kegiatan lombanya. Lalu untuk pengadaan berbagai macam lomba itu dinilai tidak sesuai dengan esensi Pharmacare itu sendiri, karena dirasa Pharmacare itu seharusnya memberikan informasi bukan mengadakan lomba, jadi seperti itu. Next. Selanjutnya ada Pharmashare. Next. Pharmashare progresnya kami sudah survei dan memilih desa binaan, yaitu Desa Keliti di Kabupaten Jombang. Lalu sudah membentuk panitia sebanyak 46 orang atau 46 mahasiswa. Lalu sudah menyelesaikan proposal dan hal administrasi, mengadakan rapat dengan panitia yang terbentuk mengenai perubahan konsep kegiatan. Next. Hasil diskusi dengan dosen pembimbing kemarin itu lebih menyarankan membuat beberapa plan. Plan yang pertama itu dilaksanakan tetap offline, namun nanti kegiatannya akan diundur di bulan Januari 2021. Next, untuk plan B-nya itu nanti akan diadakan secara online, jadi nanti kayak semi KKN gitu. Jadi dari panitia Pharmashare-nya sendiri nanti membuat konsep materi kegiatan dan bikin postingan atau konten-konten yang bisa dibagikan secara online agar menarik perhatian masyarakat biar tidak jenuh selama pandemi ini. Next. Lalu kendalanya, ini belum bisa memperkirakan secara pasti timeline kegiatannya akan dilaksanakan bulan Januari atau kapan. Lalu untuk jika dilakukan plan A, kita itu harus
kan rencana kan bulan Januari, jadi setidaknya sebelum bulan Januari itu kita sudah follow up lagi ke desanya, karena terakhir kita itu follow up ke desanya itu bulan Maret, dan setelah bulan Maret sampai saat ini itu belum follow up lagi ke desanya apakah bisa menerima kami yang panitia yang dari Surabaya dan di luar Surabaya. Next. Nah, selain belum follow up lagi, kita perlu memikirkan mekanisme pelaksanaan kegiatannya, karena kita kan juga harus menerapkan protokol kesehatan dan juga harus tetap waspada akan penularan. Ya, jika dilakukan plan B, itu kita belum memikirkan materi atau hal apa aja yang akan di-share lewat secara online dan siapa sasaran kegiatannya. Itu akan berubah menjadi masyarakat umum, bukan suatu masyarakat yang tinggal di suatu desa. Jadi ini masyarakat targetnya lebih luas gitu. Next. Lalu kalau misalnya kita tetap melakukan plan B, itu sulit menentukan tolak ukur keberhasilan atau indikator keberhasilan, dan juga akan ada perbedaan esensi dan tujuan dari kegiatan diadakannya Farmasyar ini. Untuk jika pandemik ini terus berkelanjutan hingga Januari dan kemungkinan sampai kepengurusan bentor ini selesai, maka Farmasyar pada kepengurusan kali ini ditiadakan. Next. Untuk tanggal pelaksanaannya, jika plan E itu 18 sampai 21 Januari 2021, tempatnya di Desa Keliti. Untuk plan B nanti waktunya menyusul. Next. Selanjutnya ada portion atau S3. Itu kemarin baru terlaksana 2 kali, yaitu 2 Maret dan 9 Maret. Nah, selama pandemi ini belum terlaksanakan kembali dan akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Next. 30% dari dana S3 yang sudah terkumpul itu didonasikan melalui ACT untuk tanggap bencana yang sudah lalu. Lalu selanjutnya akan planning untuk melakukan portion di tengah COVID kalau misalnya memungkinkan. Next. Ini kalau misalnya bisa dilakukan secara online, itu nanti akan melalui GoPay, OVO, atau transfer bank. Nanti pembagiannya sama seperti sebelumnya. Next. Kendalanya, pemberhentian kegiatan belajar mengajar di kampus yang dilakukan S3 tidak berjalan normal. Kemungkinan mahasiswa tidak melihat poster S3 yang dibagikan. Lalu dompet-dompet digital itu memiliki batas minimal transfer, dan kecuali GoPay itu tidak ada minimal transfernya, namun sulit untuk mengandalkan satu aplikasi saja. Next. Tanggal pelaksanaannya September via transfer, lalu sosial masyarakatnya ini juga akan dilakukan di daerah masing-masing, antara di daerah masing-masing anggota Pengmas itu sendiri, itu dimulai tanggal 28 September. Next. Suspro 2020. Next. Progresnya, penyiapan konsep. Jadi konsepnya ini dibuat mini Pengmas oleh mahasiswa baru itu sendiri. Lalu akan ada pembuatan video, sudah dilakukan pembuatan video pengenalan Suspro sebagai media promosi nanti. Lalu berkoordinasi dengan PSDM untuk menentukan waktu promosi ke maba. Next. Rencananya konsep mini Pengmas ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok,
Nanti kegiatan pengabdian ini akan menggunakan satu tema, yaitu memperkenalkan profesi apoteker dan sharing session mengenai isu-isu kefarmasian. Lalu melakukan live report dari mahasiswa barunya sendiri di Instagram angkatan setiap kegiatan Pengmas yang sudah dilakukan, dan akan membuat G-form sebagai absen dan bukti tiap mahasiswa yang telah melakukan kegiatan pengabdian. Next. Kendalanya, kita sulit berkoordinasi dengan mahasiswa baru secara online, lalu adanya mahasiswa yang bermasalah, mungkin adanya mahasiswa yang bermasalah dengan sinyal atau yang lain. Next. Sudah ya? Tanggal pelaksanaannya, udah. Sekian dari pengabdian masyarakat, apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, mau menambahkan tadi untuk pertanyaan masalah itu OA per departemen. Nah, jadi tujuan Pengmas itu membuat OA itu kan sebenarnya kita lebih menarik ke perhatian dari mahasiswa yang ikut sebagai volunteer untuk mengikuti Pengmas dari dosen, lalu Pengmas dari kegiatan kita sendiri, dan mungkin juga misalnya ada kegiatan Pengmas dari luar farmasi, itu mungkin ada mahasiswa yang ingin mengikuti. Jadi fungsinya OA Pengmas ini sendiri sebagai info terusan untuk mahasiswa yang berminat sebagai volunteer. Tapi karena kondisi seperti ini, jadi volunteernya tidak bisa dilakukan atau rencananya tidak bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya untuk Departemen Pengmas, saya persilakan. Izin bertanya, Pak Isrin. Ya, silakan. Iya, untuk Pengmas, mungkin aku ada sedikit koreksi untuk Farmaser. Kalau Farmaser yang tadi kulihat plan A itu yang tetap offline itu tanggalnya 18 sampai 21 Januari tahun 2021. Kalau aku lihat dari agenda BEM yang lain itu kofein masih berjalan. Jadi mungkin ada panitia yang kofein, kemudian dia double di panitia Farmaser, mungkin bisa sedikit terganggu. Mungkin karena plan A ini offline, menurutku dia bisa ditunda. Mungkin. Tapi kalau yang plan B-nya itu yang secara online, yang tertulis waktunya masih menyusul, itu juga masih bisa dipertimbangkan nantinya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih udah diingatkan. Nanti tak coba komunikasikan ke PD-nya Farmasyar tentang tanggalnya. Ya, baik, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi dari Departemen Pengmas. Ya, jika ada pertanyaan lagi bisa dikirimkan. Oh ya. Iya, kemarin kan sempat udah dilakukan rapat pleno yang Komdev ya. Aku saran aja kalau misal dilakukan perekrutan volunteer lagi, gimana ya? Soalnya kan kemarin kan sudah dilakukan perekrutan panitia, tapi kan karena memang mekanismenya sudah dirombak banyak, terus mekanismenya diganti per wilayah masing-masing panitia, mungkin bisa dilakukan volunteer kembali berdasarkan kota tersebut. Itu tujuannya biar nggak membebankan dari panitia juga sih. Terus untuk S3 Sosmas juga itu kalau aku saran ya, daripada transfer cuma 1.000 kayak gitu, itu tuh bukannya malah nggak efisien ya. Jadi kalau aku sarannya mending dilakukan per bulan aja tanpa ada batasan minimal. Tapi tetap dilakukan itu nanti kan setelah uang terkumpul kan ditujukan untuk bagi-bagi makanan di daerah panitianya ya. Ya kalau menurut aku sarannya gitu Iya, aja benar. soalnya
Balik lagi kalau misalnya 1.000 itu sebelumnya apa udah dipastikan? Soalnya kan, kayak metode pembayaran seperti itu kan biasanya, ada apa ya, Iya, amin. biaya Iya. tambahan kayak gitu-gitu. Jadi, biar lebih efisien, mending dilakukan per bulan gitu. Ya, sebelumnya makasih ya lo sarannya buat Komdev. Terus tadi aku lupa, yang S3 itu emang kalau misalnya dijadikan online itu nggak per minggu, jadi emang kalau nggak 2 minggu sekali, ya 1 bulan sekali. Gitu. Nggak harus 1.000 sih sebenarnya. Itu 1.000 kan kayak cuma lebih apa ya, mengajak untuk sesedikit pun uang yang kamu sumbang itu juga bisa berarti buat mereka yang membutuhkan. Ya baik, saya lanjut. Untuk departemen selanjutnya juga ada penelitian dan ditanyakan di akhir dari pemaparan. Baik, untuk selanjutnya dari sekretaris dipersilahkan untuk sekretaris menyatakan progres, kendala dan sebagainya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit ada perubahan, bukan perubahan ya, tambahan alur dari kita yang waktu kuliah offline sama online itu ada sedikit perbedaan. Yang pertama sebelum melakukan kegiatan-kegiatan atau proker selama semester depan ini, kan kita kuliahnya masih online. Jadi di sini kita tidak ada alur untuk mengumpulkan proposal secara offline langsung ke FF. Jadi untuk kegiatan yang pakai dana kanat itu kan pasti perlu proposal. Jadi alurnya tetap membuat surat izin kegiatan, terus permohonan dana dan proposal, terus dikoreksi nomor surat dan kelengkapan TTD-nya dan sebagainya itu, kemudian dikirim soft file-nya ke email FF. Dan kalau untuk kegiatan yang nggak pakai dana dekanat, itu cuma perlu bikin surat izin kegiatan dan tetap sama dikirim ke email FF. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu, FF itu mengetahui istilahnya. Nah, kemudian kenapa sih perlu mengirim itu tadi? Karena biasanya kalau misalnya mau bikin sertifikat, itu kan ada nomornya. Nah, nomornya itu berasal dari nomor surat balasan izin kegiatannya. Nah, kalau mau buat sertifikat, nanti nomornya bisa ditanyakan ke Mbak Iva, menanyakan tentang surat balasan dari izin kegiatan yang sudah dikirimkan tadi. Lanjut. Nah, kemudian untuk proposal kan di situ ada kolom untuk tanda tangan wakil dekan. Nah, di sini karena kita nggak bisa ke FF, jadi tanda tangannya juga secara online, dan ini caranya dengan cara dimintakan ke Mbak Iva. Seperti biasa, semua file yang sudah siap tanda tangannya mulai dari ketua BEM, ketua panitia, stempel, dan juga dosen pembimbing, itu disiapkan dulu dan sudah dikoreksi, kemudian menghubungi Mbak Iva. Jadi ini yang memintakan itu sekretarisnya masing-masing langsung menghubungi Mbak Iva, perkenalan diri dari mana, acara apa, dan mengirimkan soft file yang mau dimintakan ke tanda tangan wadeknya. Jadi cukup halaman pengesahannya saja atau file suratnya. Nah, kemudian menunggu dulu balasannya, soalnya biasanya prosesnya itu sekitar 1 minggu. Nanti kalau sudah akan dikirim kembali sama Mbak Iva. Dan ini nomornya Mbak Iva sudah ada di sini. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Kemudian untuk daftar proposalnya sudah masuk. Next, Mbak. Untuk proposal yang sudah masuk, saat ini ada 6 proposal, yaitu Pharmacare, Komdev, Aspirin, Semnas, Pharmapos, dan Pharmaser. Nah, untuk ke-6 proposal ini udah kami koreksi dan udah dalam proses revisi, dan sebagian juga tinggal menunggu tanda tangan dari kelengkapan dari lembar pengesahan.
Dan juga ada beberapa proposal yang harus dikoreksi ulang dan harus direvisi soalnya ada beberapa yang ganti konsep. Next. Kemudian untuk daftar LPJ yang sudah masuk, next. Next. Untuk daftar LPJ yang sudah masuk, saat ini masih ada 3 LPJ, tapi ketiga LPJ ini belum dikumpulkan karena kalau COVID ini tuh kendala dulu keburu ada pandemi, jadi mereka tuh sudah dikoreksi, serahkan ke pihak fakultas. Sudah, sekian. Terima kasih atas pemaparannya. Saya buka sesi pertanyaan untuk kesekretariatan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya, apakah Dini sudah bisa connect ke Zoom lagi? Ya, sambil menunggu Dini untuk masuk ke Zoom lagi, saya buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dari departemen-departemen yang sudah memaparkan, saya persilahkan. Ya, mungkin sambil menunggu Dini, untuk yang lain bisa bersiap-siap karena setelah pemaparan dari Departemen Eksternal dan juga sesi tanya jawab akan ada foto bersama. Jadi bagi seluruh teman-teman yang hadir di sini, silakan dipersiapkan. Ya, Dini. Ya, untuk pemaparan selanjutnya, karena Dini sudah ada di Zoom ini, saya persilahkan. Tes. Halo? Iya, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait Departemen Eksternal. Next. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan dari bidang bisnis dan sponsorship dulu, yaitu tender buku. Untuk progresnya itu sudah menyelesaikan tender buku pada semester genap, yaitu pada semester ini untuk semester 2 dan 4. Pada pengadaan semester ini itu ada total sebanyak 82 peserta yang mendaftar dan pemenangnya terpilih 40 mahasiswa. Nah, dari tender tersebut diperoleh keuntungan sebanyak 1.035.500. Next. Tapi untuk kendalanya itu bahkan sampai tahun ini tuh sama, yaitu masih banyak buku yang tertinggal. Jadi di Sekre itu masih banyak sekali buku yang belum diambil oleh mahasiswa meskipun sudah diberikan batas waktu pengambilan. Nah, kemudian kesulitan yang lain juga kendalanya adalah penarikan keuntungannya. Jadi itu sistemnya setelah pembayaran pada penjualnya itu langsung diberikan uangnya semua. Jadi keuntungan dari BEM itu diambil terakhir setelah bukunya diserahkan. Nah, pada proses itu seringkali terhambat pada saat penarikan uang karena jadwalnya yang berbeda. Kemudian kendala yang lain lagi adalah pada semester ini, karena kan semester ini sistemnya masih online, jadi untuk open tendernya tidak bisa dimulai dengan timeline yang biasa. Kemungkinan baru dibuka pada saat kita setelah UTS, pada saat praktikum tersebut. Nah, karena hal itu, jadi
kemungkinan jumlah buku yang dijual pun tidak akan sama seperti sebelumnya. Paling yang dijual sebenarnya itu menyesuaikan si penjual tendernya ingin menjual buku apa, tapi mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya bisa dijual juga di kredit kuliah, kemudian PPT kuliah, karena saat ini kuliahnya sudah dilakukan online sebelumnya, kemungkinan penjualan pada saat setelah UTS itu hanya untuk buku-buku yang bisa digunakan untuk setiap semester seperti farmakope, kemudian Shargel, seperti itu. Kemudian juga pada awal semester kemungkinan hanya di-share berupa G-Drive berisi e-book saja. Next. Untuk tanggal pelaksanaannya, yaitu awal semester genap dan awal semester ganjil. Next. Yang berikutnya Paradise. Paradise ini jualan merchandise. Next. Penanggung jawabnya Sasa dan juga Vina. Progresnya sejauh ini sudah menyelesaikan pemesanan baju BEM dan juga emblem BEM. Jadi seperti teman-teman ingat di awal kita terbentuk BEM itu sudah dilakukan pemesanan BEM, pemesanan baju, namun bajunya itu baru selesai itu pada saat UTS, yang mana pada saat itu setelah UTS itu kita sudah di rumah terus, akhirnya belum sempat dibagikan, dan sekarang masih disimpan di salah satu rumahnya anak eksternal. Kemudian progresnya sebenarnya Paradise itu sudah mencari beberapa vendor yang bisa untuk menyediakan pemesanan baju BEM, kemudian beberapa merchandise juga. Namun, next, kendalanya, sekarang ini semua kepanitiaan itu tidak yang berjalan dengan semestinya ya, maksudnya tidak berjalan dengan, biasa sehingga pemesanan baju kaos BEM-nya baju-baju kaos kepanitiaan itu juga akhirnya tidak jadi. Selain itu juga tidak bisa menjual merchandise secara umum biasa. Akhirnya tidak ada pemasukan untuk Paradise. Nah, kendalanya itu saat ini kami masih belum menemukan cara bagaimana agar tetap Paradise-nya jalan, sementara sistemnya kuliahnya online dan tidak ada interaksi di kampus, seperti itu. Next, selanjutnya katalog sponsor. Untuk katalog sponsor ini, sejak bulan Februari itu proposalnya sudah jadi. Jadi di katalog sponsor itu di-list semua kegiatan BEM dari awal sampai akhir dengan perkiraan dananya yang dibutuhkan. Nah, kemudian dijadikan satu, dicetak dan diserahkan ke Alfas. Proposalnya sudah diajukan, namun next, kendalanya sampai saat ini tuh belum ada hasil follow up-nya lagi, bagaimana apakah proposalnya diterima ataupun ditolak. Karena memang, pengajuannya itu sendiri juga melalui Bu Sari selaku Ketua Alfas, sehingga hanya kami tidak menemui langsung pihak Alfasnya sendiri. Selain itu juga kami khawatir, proposalnya bisa jadi ditolak karena memang, eee, kegiatan-kegiatan dimasukkan pada proposal saat itu sudah berbeda sistemnya dengan saat ini. Kalau misalnya contohnya saja yang di proposal itu ada kegiatan, seperti kegiatan FPPS, kegiatan internasional, kemudian ada kegiatan Farmashare, ada Kofein, seperti itu. Sementara kan kegiatannya sekarang yang saya sebutkan tadi semuanya berjalan dengan online dan kebanyakan tidak membutuhkan biaya yang lebih, seperti itu. Next. Next. Selanjutnya ada bursa. Untuk bursa progresnya sudah melakukan perekrutan anggota baru di angkatan 2019, juga sudah mengadakan paket untuk semester 4 dan semester 6, lalu juga sudah dilakukan merapikan bursa, dan juga progresnya bursa ini saat ini dilakukan pembukuan. Jadi setiap pemasukan pada saat sebelum terkena Covid kemarin itu, pemasukan harian, kemudian pemasukan dari paket-paketan itu sudah dibukukan. Karena kalau sebelumnya itu hanya sekedar, masuk aja tanpa pembukuan. Nah, namun kendalanya itu, karena kita kuliahnya bersifat online next. Next, karena kita kuliahnya bersifat online, maka, tidak ada itu penjualan harian, sehingga pemasukannya juga berkurang. Dari sumber pemasukannya sejauh ini hanya berasal dari paketan pada semester genap. Nah, untuk paketan pada semester ganjil sendiri tetap akan dibuka, namun, untuk mulai, proses penyiapannya mengikuti dari timeline fakultas terkait kapan kita masuk dan memulai praktikum. Nah, sistemnya
dan tertundanya juga proses pengadaan packing semester ganjil. Kalau biasanya itu sistem packing-nya itu dilakukan 1 bulan sebelumnya paling tidak. Jadi kan biasanya kita itu masuk kuliah di bulan Agustus, untuk packing-nya itu sudah dimulai jauh-jauh hari dari awal bulan Juli, mulai dari pembelian, packing-packing-nya. Nah, namun sekarang, anak bursa masih belum melakukan persiapan apapun terkait packing untuk semester ganjil. Nah, selain itu, harga-harga barang yang ada sekarang itu juga meningkat, terutama seperti masker, dan juga handscoon, seperti itu. Nah, kendala yang lain pada anak bursa ini adalah kurangnya kesempatan bagi anggota bursa, terutama bagi anggota yang baru itu untuk menjalankan tugas akibat corona. Yang perlu diingat itu pada saat itu kan, kita mulai mengikuti perkuliahan online itu pada bulan Maret, yang mana itu hanya beberapa minggu setelah anak 2019-nya terekrut sehingga mereka, belum merasakan pengalaman untuk, menjaga bursa seperti keadaan biasanya, seperti itu. Dan juga belum ada pengalaman untuk membeli, di tempat, restock bursanya secara langsung. Next. Selanjutnya ada dari bidang jaringan. Di bidang jaringan ini yang pertama adalah SCP incoming. Next. Progresnya sejauh ini sudah dilakukan penentuan susunan kepanitiaan, yang sudah dilakukan sejak Februari. Nah, kemudian SCP incoming ini seharusnya dilaksanakan, pada summer season ya, pada sekarang. Jadi, kalau pelaksanaannya normal itu pada bulan Agustus. Namun karena kondisi, pandemi saat ini, diputuskan untuk pelaksanaannya diundur pada winter, yaitu pada tanggal 15 Februari sampai 7 Maret. Nah, eee, ini juga sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kami, yaitu Bu Kolis, dan beliau setuju untuk pelaksanaannya diundur pada, awal tahun depan. Nah, kemudian karena sekarang, kondisi kepanitiaannya sedang vakum juga, belum dilakukan persiapan, kami, untuk panitia SCP incoming itu berencana mengadakan adanya webinar untuk SCP. Yang mana, tujuan webinar tersebut itu sebagai branding kepada maba pada tanggal 11 Oktober 2020. Nah, untuk materinya itu rencananya dari IPSF dan juga kating-kating yang pernah mengikuti student outbound. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengenalkan apa itu SCP, kemudian, eee, sebagai pengenalan awal pada maba agar mengetahui proses SCP itu sendiri. Selain itu juga untuk, menjemput bola ya, karena biasanya itu dibuka pendaftaran SCP untuk mahasiswa itu sekitar bulan, Oktober atau November, sehingga diharapkan juga, itu lebih mengenalkan dan banyak mahasiswa yang mendaftar untuk SCP yang keluar maupun mengetahui kepanitiaan SCP yang di dalam sini. Kemudian, saat ini sedang, tahapnya itu ada persiapan dan pematangan konsep acara untuk webinar, dan juga pembuatan TOR serta pencarian pemateri untuk webinarnya. Dan juga untuk hari Rabu besok akan dilaksanakan rapat pleno 1 membahas terkait persiapan webinar ini, dan juga, proses lebih lanjut terkait persiapan untuk winter season-nya. Dan juga untuk progres yang lain adalah sudah dilakukan pengerucutan ke susunan kepanitiaan. Maksudnya pengerucutan susunan kepanitiaan ini hanya untuk webinarnya. Kalau misalnya untuk pelaksanaan SCP incoming pada saat winter season di tahun depannya, susunan kepanitiaannya tetap dan tidak ada yang dirubah. Next. Nah, kendalanya yaitu ya SCP-nya diundur karena memang pandemi Covid, dan juga tugas masing-masing situ banyak yang terhambat karena kondisi pandemi. Dan, progresnya yang terlaksana masih berfokus pada webinar saja untuk saat ini, dan juga pendaftaran untuk exchanger-nya memang masih belum dibuka karena umumnya dibuka dari Isma Farsi itu, pada bulan November. Kemudian kendala kami yang selanjutnya adalah tempat internship di rumah sakit. Sejujurnya kami masih khawatir meskipun SCP diundur pada tahun depan, tapi, eee, kami khawatir untuk sistem sistem apa, internship di rumah sakit itu apakah masih bisa menerima pada bulan itu sehingga karena masih berpotensi untuk ditiadakan sehingga kami, menyiapkan alternatif lain sebagai pengganti rumah sakit, antara lain seperti di lab-lab kesehatan ataupun di apotek, seperti itu. Next. Ini untuk tanggal pelaksanaannya, waktu
Yang dikarenakan Dini mungkin sinyalnya bermasalah. Mungkin Kalau misal tak lanjutin. Iya, dipersilakan. Ya, jadi ya sesuai tadi ya, karena memang masih tanggal pelaksanaannya sekitaran segitu. Tapi ya tadi kalau masa internship ke RSUA Apotek FF itu juga rada-rada deg-degan ya, karena masih COVID gitu. Jadinya ya masih perlu dipertimbangkan lagi. Terus Albert 2020. Next. Ya, Udah? maaf, Rek. Udah. Nah, ya wes, masuk. Maaf, sinyalnya tadi jelek, langsung keluar. Oke, monggo Din. Makasih Ilham. Video bisa dimatikan aja, Din, biar tidak. Apa? Video boleh dimatikan. Oke. Makasih. Selanjutnya itu ada Albert. Albert ini progresnya sekarang sudah ditentukan ketua pelaksana Albertnya. Itu ada Winnie dari angkatan 2019. Temanya juga sudah ditentukan, itu temanya beasiswa S2. Beasiswa ini temanya diambil berdasarkan hasil kuesioner yang sudah dilakukan di awal-awal kepengurusan. Nah, kemudian juga sudah dilakukan penentuan susunan kepanitiaan. Untuk susunan kepanitiaan ini hanya internal dan eksternal sendiri sebenarnya. Dan juga sekarang sudah menghubungi dosen untuk mendapatkan kontak alumni. Sejauh ini sudah didapatkan satu pemateri untuk Albertnya. Dan Albert ini rencananya dibuat semi workshop juga, jadi ada dua materi. Yang pertama itu materi terkait beasiswa, itu sudah ada pematerinya, sudah dapat satu, dan yang kedua itu workshop. Workshopnya ini terkait misalnya pelatihan CV atau motivation letter yang berguna saat pengajuan beasiswa S2. Nah, itu sekarang pematerinya masih dalam pencarian. Proposalnya sekarang juga sedang tahap pembuatan. Next. Kendalanya itu adalah menemui dan menghubungi dosen untuk mendapatkan kontak alumni, karena sekarang sarananya hanya melalui email atau chat WA saja. Kalau misalnya dulu bisa ditemui secara langsung. Kemudian target pelaksanaannya ini sudah dekat ya. Target pelaksanaannya itu di bulan September, namun pematerinya tadi juga masih ada yang belum didapatkan. Terus proposalnya juga belum bisa diajukan karena masih menunggu pemateri tadi, dan juga adanya pandemi yang COVID ini. Semula acaranya diinginkan offline seperti biasa, namun harus berubah sistem menjadi online. Next. Nah, ini untuk pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 12 September 2020, tempatnya secara online melalui Zoom meeting. Next. Selanjutnya karir workshop ini progresnya saat ini sudah menentukan tema juga berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke mahasiswa. Tema yang diambil itu wawancara. Pembicaranya sekarang masih tahap pencarian, dan juga untuk panitia-panitianya dan job desk panitia sudah dibagi, karena memang untuk kepanitiaan karir workshop ini sama dengan alumni berbagi, hanya untuk anak eksternal saja. Next. Tapi kendalanya ini belum dipastikan waktu pelaksanaannya. Sebenarnya karir workshop ini direncanakan pelaksanaannya pada bulan Mei. Namun karena Mei kemarin itu kami masih sangat khawatir dengan COVID-nya sendiri.
lalu belum mempersiapkan bagaimana jika dilakukan mekanisme perubahannya menjadi online, sehingga diputuskan untuk dilaksanakan pada semester ini. Rencananya itu akan diadakan di bulan November, dan kami masih berusaha untuk pengadaannya secara offline. Nah, karena masih dari kami sendiri masih bingung untuk terkait dengan pelaksanaannya, jadi PJ-nya sendiri juga belum menghubungi PPKK dan juga pengisi-pengisi workshop yang memenuhi kriteria untuk konsep tersebut. Nah, tapi kami memiliki alternatif lain jika memang sebenarnya kami menentukan memilih melaksanakan workshop ini masih secara offline karena tema yang diambil adalah wawancara. Kami berpikir kalau misalnya wawancara ini dijadikan secara webinar ataupun online itu tidak akan bisa karena pada saat pelaksanaannya itu membutuhkan simulasi wawancara antara pemateri dengan pesertanya. Nah, namun apabila kondisinya juga masih terus seperti ini dan juga dari pihak fakultas tidak mengizinkan tidak mengizinkan offline, kemungkinan akan dilakukan perubahan tema yang bisa dilakukan workshop secara online, seperti itu. Next. Next. Selanjutnya delegasi non-lomba. Delegasi non-lomba saat ini progresnya sedang mencari informasi kembali untuk kegiatan student outbound. Dan juga memang sempat terhambat dan cukup lama juga tidak share info kegiatan. Next. Next. Terutama kendalanya karena COVID ya. Jadi itu banyak sekali delegasi-delegasi itu yang tidak jadi berangkat. Sebenarnya pada awal tahun kemarin tuh sudah di-list itu sekitar ada 14-15 mahasiswa yang akan berangkat outbound pada ini. Namun semua pelaksanaan outbound tersebut ada yang batal atau bahkan dirubah menjadi online dan juga tidak jadi diikuti oleh mahasiswa. Sehingga pada saat ini yang terdaftar mengikuti outbound itu belum ada dan yang secara online masih 1 mahasiswa saja. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu kami mendapat info bahwa kegiatan outbound secara online itu sekarang diperbolehkan, sehingga sekarang progresnya kami dari teman-teman eksternal berusaha mencari kegiatan seperti summer course, kemudian webinar ataupun conference yang bersifat online. Dan juga rencananya pada minggu ini atau minggu depan akan dilakukan publish kembali terkait bagaimana alur pengajuan, terutama untuk pengajuan kegiatan yang bersifat online dan juga mulai share-share kegiatan kembali dan dilakukan ulang share terkait Google Form. Nanti Google Form-nya akan berisi pendataan minat mahasiswa sekaligus pendataan apabila ada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan online namun belum melapor ke BEM. Nah, kemudian untuk itu dari segi student outbound, kemudian untuk Isma Farsi, progresnya sejauh ini sudah mendelegasikan untuk kegiatan IPLF, LK3 itu tadi dan juga Pramunas pada bulan Januari. Untuk LK3-nya itu ada Johar dari angkatan 2018 dan juga untuk Pramunasnya ada Anggi dan juga Ilham dan juga mas-mas angkatan 2016 dan delegasi yang lain itu ada Muswil. Kemarin baru saja selesai hari Minggu kemarin saya dan Anggi berangkat untuk kegiatan Muswil secara online. Next. Selanjutnya sharing session. Next. Nah, untuk progresnya sudah di awal kepengurusan waktu itu sudah mendata kegiatan apa saja yang sekiranya dibutuhkan sharing session-nya. Nah, hasil pada waktu itu yang dari rekap kami membutuhkan kegiatan sharing session itu adalah delegasi-delegasi untuk Isma Farsi, kemudian delegasi-delegasi internasional. Dan yang sudah terlaksana itu adalah sharing session untuk FPPS dan World Congress. Kemudian rencananya waktu itu kami akan membuat sharing session untuk RPLF, namun terhalang karena dari minat mahasiswa sendiri untuk RPLF-nya karena jauh dan juga pandemi jadi berkurang sehingga kami tidak jadi mengadakan sharing session. Nah, namun kemarin setelah Muswil itu diumumkan bahwa RPLF-nya online sehingga kami berencana untuk mengadakan sharing session kembali. Rencananya minggu depan dilakukan secara online untuk menjaring minat mahasiswa angkatan 2019 dan 2018 untuk mengikuti kegiatan RPLF.
Selain itu, progres yang lain juga sudah dilakukan pembuatan video testimoni RPLF yang sudah di-upload di IG BEM. Dan juga waktu itu sudah dilakukan Q&A di Instagram juga seputar RPLF. Next. Nah, ini namun kendalanya ya memang karena pandemi tadi, jadi kegiatan-kegiatan sesi-sesinya sudah direncanakan itu mundur. Salah satu alasannya itu karena memang kegiatan yang direncanakan, jadi kami sudah menulis kegiatan, misalnya kegiatan X itu biasanya ada di bulan Agustus, biasanya X ada biasanya di bulan September. Namun pada kegiatan itu sendiri untuk pelaksanaannya diundur semua sehingga kami tidak bisa mengadakan sharing session untuk kegiatan tersebut. Selain itu, kendala yang lain juga adalah kurangnya ketertarikan mahasiswa, terutama untuk ikut serta dalam kegiatan. Dan contohnya saja pada saat pembukaan Q&A RPLF di Instagram tadi, yang waktu itu dilakukan itu jumlah pertanyaan yang masuk hanya sedikit, jauh sekali dari harapan. Next. Selanjutnya kunjungan. Progresnya sejauh ini sudah menerima kunjungan dari MAN 1 Jombang di bulan Februari. Waktu itu pada waktu itu dilakukan kunjungan presentasi dari fakultas terkait fakultas farmasi dan juga dari pihak BEM mengajak tour lab untuk siswa-siswanya dan juga besok akan dilakukan kunjungan BEM menerima kunjungan secara online yaitu dari maaf ini tipe ya, harusnya Himafar Unsud, dan juga sekarang sedang direncanakan kegiatan kunjungan online, maksudnya adalah BEM FF yang berkunjung keluar, namun juga secara online. Masih dipikirkan tanggal dan juga universitas tujuannya. Next. Nah, kendalanya di awal mungkin teman-teman ingat dulu sempat dilakukan voting terkait universitas yang mau dikunjungi, namun itu juga menjadi salah satu kendala karena setelah ditentukan tidak jadi karena terkendala jadwal kuliah. Dan namun pada akhirnya semuanya juga tidak jadi dilakukan karena adanya pandemi COVID. Next. Selanjutnya pemilihan duta farmasi. Next. Di sini saya tidak hanya ingin menjelaskan terkait pemilihan dutanya, namun juga keadaan duta pada saat ini. Untuk keadaan duta pada saat ini sudah dilakukan perombakan kepengurusan duta farmasi. Kalau misalnya pada kepengurusan yang sebelumnya, setelah duta itu terpilih dan tergabung dalam paguyuban, strukturnya itu hanya ada ketua dan juga anggota. Namun sekarang sudah dirombak agar kinerjanya lebih maksimal, yaitu susunannya ada ketua duta, ada sekretaris bendahara dan juga ada divisi-divisinya. Untuk divisi yang terbentuk sejauh ini itu ada 2, yaitu ada PSDM dan Kominfo. Kemudian progres yang lain adalah merencanakan program kerja atau acara yang dapat dilaksanakan secara online. Jadi dari terbentuknya divisi tadi, ada divisi Kominfo dan divisi PSDM, direncanakan bahwa tiap divisi tersebut memiliki 2 program kerja yang bisa dilaksanakan selama kepengurusan saat ini, dan juga direncanakan untuk mengisi IG Duta Farmasi. Selanjutnya dan juga pada 12 Agustus rencananya akan ada webinar yang diadakan oleh Duta, menerima webinar dari Emina terkait beauty class. Next. Next. Kendalanya pada Duta ini adalah kinerjanya Duta yang kami rasa itu sepertinya kurang maksimal, maksudnya tidak bersemangat untuk bekerja. Salah satunya itu karena apa ya, wadah untuk duta mengeksplor diri itu dirasa masih kurang sehingga tidak ada wadah untuk branding, itu sejauh yang kami analisis. Kemudian diatasi, salah satu idenya itu membuat surat keputusan semacam sertif untuk duta sehingga dari duta farmasi tadi juga bisa diberikan SKP. Nah, harapannya dengan adanya sertifikat ber-SKP tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam duta itu bisa semangat lagi dalam bekerja. Kemudian pemilihan duta farmasinya, jika pemilihan duta farmasi kan biasanya dilaksanakan di penutupan
penutupan dengan Disna ya di akhir. Nah, namun sekarang karena kuliahnya juga online sehingga akan diundur rencananya pada awal tahun depan, pada bulan Maret. Nah, hal ini karena seperti yang kita ingat kalau misalnya pemilihan duta itu ada serangkaian seleksi yang diperlukan seperti latihan seperti bahkan latihan jalan, kemudian minat bakat. Nah, kami rasa dengan seleksi secara online itu tidak memungkinkan sehingga mau tidak mau kegiatannya harus diundur di tahun depan. Next. Udah, sekian. Sudah selesai dari eksternal, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya buka sesi tanya jawab untuk Departemen Eksternal. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk Departemen Eksternal. Dan saya membuka juga sesi pertanyaan untuk departemen-departemen yang lain yang sebelumnya sudah dipaparkan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, mungkin sudah tidak ada. Untuk selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk semua teman-teman yang ada di sini menyalakan kameranya. Baik, akan saya pandu. Sudah siap? Oke. Baik, akan saya pandu. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Ya, mungkin sudah ya, sudah kering. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya presentasi dari departemen terakhir eksternal dan sesi tanya jawab. Dengan ini berakhir pula diskusi rutin BEM BLM 2020 yang pertama ini. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi di diskusi rutin kedua. Dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk waktu agar tidak terlalu malam, mengingat sekarang sudah jam 22.22 dan untuk mempermudah sinyal karena sinyal malam itu lebih susah daripada siang ataupun pagi. Ya, saya di sini sebelum menutup sebagai perwakilan BLM mengapresiasi kinerja BEM sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini. Ya, terima kasih